Ikatan apapun itu tetap paling tinggi itu dalam konteks interaksi sosial. Ikatan keluarga itu yang paling kuat, maka disebut dengan misakon golidon. Kekurang duit, kebanyakan duit akan ribut terus, maka kan ini menjadi problem. Kita sebut istilahnya kan problematika rumah tangga. Cuma kita kebanyakan, mohon maaf kalau saya menyebutnya itu KDRT itu kekonyolan dalam rumah tangga. Ini istilah lainnya. Kekonyolan dalam rumah tangga itu adalah saat suami istri punya problematika rumah tangga yang seharusnya diselesaikan adalah problematikanya, tapi dia kebalikannya menyelesaikan rumah tangganya. Di titik-titik ini harus kita memahami bahwasanya rumah tangga itu memang berat. Salah ngomong saya, rumah tangga itu memang mudah. Nah, ya, saya salah ngomong. Waduh, Mudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Rega Satria. Saya Deni Rahmati. Dan saya Muhammad Septian. Alhamdulillah kembali bersama Anda dalam program MID atau Majelis Ikhwan Idaman yang selalu tayang setiap hari Sabtu malam Ahad gitu ya, menemani mitra muslim, para pemuda, singgelilah dimanapun Anda berada, baik itu secara on air di Suara Muslim Radio Network maupun juga disiarkan di YouTube Suara Muslim TV gitu ya. Spesial hari ini kita hadirkan narasumber yang bisa dikatakan mungkin pakarnya gitu ya, berkaitan dengan pranikah, karena sudah lama sekali membahas berkaitan dengan pranikah, bermacam alasan, bermacam cara, bermacam juga problema yang kemudian disampaikan. Tapi yang beliau juga belum bisa meluluskan Dani menikah. Ini Ustaz. Langsung saja kita sapa beliau, Ustaz Heru Kusumahdi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Kayak lebih mudah Ustaz. Ya, Kayak lebih mudah. iya alhamdulillah karena saya selalu bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman yang masih single. Karena dengan saya menjadikan diri saya selalu muda, mereka itu terinspirasi. Karena masih banyak teman-teman saya yang belum terinspirasi dengan kondisi saya saat ini. Saya ingin menunjukkan ini loh nikmatnya kalau sudah menikah. Masih awet muda, masih seger, masih kemudian wah fisik masih oke. Ternyata masih belum ada juga ya. Padahal saya sudah menunjukkan kesegaran seperti ini ya. Alhamdulillah bisa membersamai dan dibersamai teman-teman di Suara Muslim. Alhamdulillah bisa datang kedua kalinya nih ya. Kedua kali insyaallah. Majelis Ikhwan Idaman. Kalau di beberapa bulan yang lalu ini sudah lama ya sebenarnya. Sama Ustaz Heru terakhir waktu itu sebelum puasa, sebelum Lebaran, Idul Fitri ya. Dan sekarang ketemu lagi. Terakhir kemarin kita bahasnya kan tentang ku terima kau ada apanya atau ku terima kau apa adanya. Ya, gitu. benar. Nah, kali ini ada apa kayak ya disambung-sambungin lah ya istilahnya. Jadi kali ini kita bahas tentang semudah itukah memaafkan. Atau mudahkah memaafkan? Mudah tidak memaafkan? Ya tergantung. Nah, terkadang kan kita menganggap bahwa memaafkan itu mudah. Terkadang menganggap bahwa ketika tadi ku terima kau apa adanya, kemudian kok ada apanya, kemudian kan timbul rasa kok gitu ya ketika sudah menikah, kok berbeda ya dan lain sebagainya. Semudah itukah memaafkan kemudian bisa menerima dengan apa adanya dan seterusnya. Gitu mungkin ya poin sekali yang akan kita bahas. Ya, dan poin memaafkan ini juga sangat penting dalam rumah tangga juga gitu Ustaz ya. Jadi dalam rumah tangga itu kan nggak mungkin nggak ada yang namanya permasalahan dengan pasangan kita gitu ya, entah itu miskomunikasi, salah paham dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang proses meminta maaf atau memaafkannya itu yang kadang agak lama, itu yang bahkan bisa membuat pasangan ini berpisah karena saling ego satu sama lain, ada yang gengsi dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita berbicara ke sana, ini ada pepatah atau istilah yang mengatakan Ustadz, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah.
Konteksnya ya. apa? Konteksnya ini? apa ini? Iya, harus kita perjelas biar Mas Dani paham. Nah ini apakah benar seperti itu sih Ustaz? Kita sebelum ngobrol ke tema mungkin ini sebagai Pengantar dulu ini. Ustaz ya. Iya, lebih baik minta maaf daripada izin. minta izin. Kalimat ini bisa benar pada satu konteks yang kebanyakan mungkin dalam suasana yang kita itu dekat, kita itu close. Tapi kedekatan kita itu tidak terikat dengan sesuatu istilah yang begitu mengikat, yaitu misakon golidon. Misalnya saya sama Mas Septian, kita terikat saudara saja, pertemanan, persahabatan. Mungkin kalimat ini masih bisa dipakai. Ya, minta maaf daripada minta izin. Soalnya minta izin pun ya, ngapain minta izin nggak dapat izin juga nantinya, ataupun ini juga jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau kalimat ini dipakai untuk konteks keluarga, nggak pas. Kenapa? Karena berarti akan banyak clue yang muncul di situ. Kenapa suami kok nggak mau minta izin? Bisa jadi ini suami SSTI, suami-suami takut istri, nggak berani minta izin. Yang kedua bisa jadi ya istrinya memposisikan menjadi bukan rijalu qawwamuna 'ala nisa, tapi istri qawwamuna 'ala rijal misalnya. Yang ketiga bisa jadi komunikasi keduanya bermasalah sehingga tidak ada open komunikasi untuk berani minta izin dan lain sebagainya. Intinya kalau kalimat ini dipakai keluarga, saya merasa tidak cocok. Seakan-akan nanti melegitimasi, nggak apa-apa melakukan kesalahan, nggak apa-apa komunikasi itu tertutup. Yang penting kan minta maafnya. Masalah minta izin dan sebagainya. Karena memang ikatan apapun itu tetap paling tinggi itu dalam konteks interaksi sosial, ikatan keluarga itu yang paling kuat, maka disebut dengan misakon golidon. Saya misalnya satu kantor dengan Mas Dani, beliau bos saya bawahannya. Maka di titik ini pada wilayah ini ikatannya nggak begitu kuat ketimbang ikatan keluarga. Saya dengan istri. Saya bawahan dengan pimpinan, suami dengan istri, tentunya lebih kuat suami istri. Kenapa? Karena di situ ada ikatan-ikatan Allah. Kalau di sini mungkin ikatan ya ADART, kemudian di sini ada ikatan institusional, kontraksional. Di sini kan nggak ada kontrak sama sekali. Ini langsung ikatan sama Allah. Jadi di titik itu untuk konteks kalimat itu kalau di keluarga saya kurang cocok. Seperti itu. Kebanyakan kan ya itu rata-rata dengan alasan istrinya memang yang dominan. Iya. Nah, jadi biasanya daripada nggak boleh. Ya, terkadang suami itu kan namanya laki-laki itu punya hobi atau punya kesukaan. Biasanya suka koleksi mainan-mainan figur gitu. Kan itu harganya mahal. Koleksi mobil. Koleksi mobil. Mobil-mobilan atau mobil? Mobil yang banyak kan mobil-mobilan. Mobil-mobilan yang RC itu sekarang juga. Oh iya, lumayan. Mahal juga itu modifikasinya itu. Bener. Nah, itu kadang daripada ngomong ke istri lebih baik beli dulu, nanti kalau istri tahu loh, berapa ini Mas? Ya murah kok, cuma 2 juta. Ininya berapa? 3 juta ya, total 15 juta. Mohon maaf ya. Angkanya detail. Iya. Jangan-jangan ini bukan bercerita, bercurhat. Enggak. Kayaknya gitu loh. Enggak. Yang ngikuti aja sih. Iya, oke. Punya hobi masing-masing kayak gitu. Nah, Dan ini obrolan rumah tangga ya. Lah lagi Obrolan tak simak dulu nanti tak tanggapi. Oh gitu. Nah, kayak gitu itu berarti ya harusnya tetap ya izin dulu Ustaz ya. Meskipun kan kadang ada tipe suami itu yang uang itu ya tetap dipegang suami, istri cuma dikasih. Ada juga yang semuanya dikasihkan ke istri. Nah, kalau yang tipe suami itu pegang sendiri uangnya itu Ustaz, apakah tetap pun aku beli ini mainan mobil-mobilan 15 juta gitu tuh. Tetap izin atau gimana Ustaz ya? Kalau menurut Ustaz. Jadi kalau di posisi yang tadi ya kondisinya bahwasanya suami punya hobi, punya sesuatu keinginan atau pingin me time atau pingin main futsal, tapi kalau izin nanti nggak diizinkan, nanti akan masalah. Pertanyaan saya, maunya masalah itu di depan atau maunya masalah itu di belakang? Kalau mau masalah di depan berarti dia harus izin dulu dong. Meskipun nanti munculnya ujung masalah juga. Nggak diizinkan misalnya, kan berarti dia masalah. Tapi daripada masalah itu munculnya di belakang. Sudah enak, sudah kemeringat, sudah beli miniatur mobil 15 juta, tapi muncul masalah, yang tadi enak akan hilang karena ada masalah setelahnya. Yang punya mobil merasa baru 2 jam beli mobil 15 juta, sama istri bilang buang loh. Kan musuh sama besar masalahnya.
Karena nggak kayak gitu. Jadi mendingan kalau saya satu tetap nggak apa-apa di open di depan. Kalaupun ada masalah, ya masalah itu yang kemudian kita selesaikan di depan daripada masalahnya diselesaikan di belakang. Oke. Karena ada istilahnya kan tadi Mas Septian KDRT. Tahu KDRT kepanjangan apa? Apa itu? Kurang duit ribut terus. Tapi ada juga yang kebanyakan duit ribut terus. Mau tak sampaikan itu, sampaikan duluan. Iya. Jadi kalau pada posisi ini menjawab tadi itu kekurang duit, kebanyakan duit akan ribut terus, maka kan ini menjadi problem. Kita sebut istilahnya kan problematika rumah tangga. Cuma kita kebanyakan, mohon maaf kalau saya menyebutnya itu KDRT itu kekonyolan dalam rumah tangga. Ini istilah lain ya. Kekonyolan dalam rumah tangga itu adalah saat suami istri punya problematika rumah tangga yang seharusnya diselesaikan adalah problematikanya, tapi dia kebalikannya menyelesaikan rumah tangganya. Muncul divorce, perceraian. Seharusnya diselesaikan problematikanya. Itu enggak yang diselesaikan rumah tangganya. Maka di titik-titik ini harus kita memahami bahwasanya rumah tangga itu memang berat. Salah ngomong saya. Rumah tangga itu memang mudah. Iya. Saya salah ngomong. Waduh. Mudah kan? Mudah ya? Mudah. Jangan bilang berat, langsung merem. Gitu. Jadi pada wilayah kurang duit, kebanyakan duit, ribut terus itu posisinya bagaimana kalau masalah uang itu di titik inilah kita harus memahami, anggap saja pendapat-pendapat dalam fikih nafkah misalnya ya. Kalau Imam Syafi'i berucap besaran nafkah itu didasarkan pada kemampuan suami. Kalau Imam Malik berpendapat besaran nafkah itu didasarkan pada permintaan istri. Berarti kan di sini ada kontradiksi. Kemampuan suami Imam Syafi'i, kata Imam Malik, permintaan istri. Nah, tapi kalau kita compare kan nanti akan muncul sisi-sisi praktis di dalam fikih khususnya itu nanti apakah suami harus memberikan semuanya ataukah hanya kemudian ada yang dipegang olehnya atau semuanya ke istri tadi dan lain sebagainya. Nanti pada titik itu adalah tetap akan dibuka melalui komunikasi. Nah, kalau ini nggak dibuka, gimana lagi tadi menjawab pertanyaan kalau suami tadi mendingan minta maaf daripada minta izin. Maka semuanya harus terawali komunikasi dalam urusan rumah tangga. Karena kalau ini kemudian pintunya sudah tertutup, saya yakin akan lebih banyak nanti cabang dan ranting permasalahan dalam rumah tangga. Seperti itu. Oke, ya ini poinnya tadi yang perlu digarisbawahi bahwasanya ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, problematika dalam rumah tangga, yang diselesaikan itu problematika atau masalahnya, bukan rumah tangganya. Nah, luar biasa sekali ini ya. Terkadang memang yang rumah tangga yang masih baru-baru setahun 2 tahun itu kan masih, emosinya masih meledak-meledak. Ya. Kamu berapa tahun? Jomblo. Gambar gue nih. Oh, jawab ini. Enggak, silakan. Ya belum toh. Loh. Ya kan belum berumah tangga. Oh iya. Oke. Tapi gimana? Mau minta izin dulu atau Kamu kalau misal punya istri gitu, terus kamu kan hobi koleksi jam tangan mahal ya kan? Nah, misal mau beli, ya, misal mau beli gitu, kamu berani izin? Enggak sih, kan Loh, nggak berani izin? lebih baik beli sendiri kan? Oh, Kan nggak ngomong. harus izin. Nggak usah ngomong berarti. Oh, karena uangnya sudah punyanya sendiri. Iya. Mas Dani ya. Gitu Ustaz ya. Oh iya. Oh iya. Ya, iya. Kan boleh kan? Mana saya persulit nanti. ya, tapi sudah minta izin ya? Minta izin berani minta izin. Enggak usah minta izin. Loh, harus minta izin. Lah kenapa? Lu kan komunikasi dulu kan kata Ustaz. Lo kan kita sebagai laki-laki. Loh, Terserah kamu berarti. kan sebelum ke sana harus minta izin ke walinya dulu. Loh iya kalau yang itu kan kalau beli sesuatu jam atau membelikan apa. Tapi pasti kalau saya beli jam ya tak belikan. Oh, belinya kapal. Loro. Ya. Oh, kapal suswi. Meskipun mahal tapi kapal, pinter. Iya. Jamnya sport. Bukan yang jam suaminya ori. Oh, iya. Tapi tampilannya sama. Nah, itu.
Nggak usah minta izin sebenarnya. Nggak usah minta izin kalau kamu ya. Nggak perlu. Oh, langsung Tapi beli kita aja. belikan 2, tapi yang sarannya Ustadz Tiru tadi, yang satu ori, yang satu Wah, bahaya Ustaz. Nanti yang disalahkan Ustaz ini. Iya. Wah, Ustaz Heru mengajarkan seperti ini ke Dani. Saya berucap ini karena konteks saat ini. Tapi kalau Mas Dani benar-benar statusnya sudah menjadi suami yang sah, saya berbicara berbeda. Karena tiap kalimat itu konteksnya berbeda-beda, ya kan? Jangan diambil mentah-mentah lah kan kamu. Oke Ustaz, terkait permasalahan rumah tangga. Ini kadang namanya suami istri, apalagi kalau suami istri itu umurnya itu terpautnya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi ketika istri marah atau ketika suami marah atau ketika punya salah masing-masing itu kadang gengsinya masih sama-sama besar gitu. Ego gitu ya. Ego, gengsi dan lain sebagainya. Nah, itu ada Ustaz. Pasangan suami istri itu yang itu dia itu sudah disakiti ya, istri disakiti, entah itu fisik, entah itu hati, mental dan lain sebagainya. Tapi masih bisa memaafkan, Ustaz. Masih bisa memaafkan Mudah suaminya. Bisa mudah memaafkan kayak gitu dan balikan lagi. Kayak gini seperti apa Ustaz kalau kayak gini, Ustaz? Jadi ada 2 poin untuk mengomentari ini. Tapi sebelum saya komentari itu ada pertanyaan, Mas Dani. Paling sulit itu khusyuk apa sabar? sabar. Ya, karena itu yang Anda alami sekarang ya. Ya tentunya paling sulit itu kalau versi saya, orang-orang yang sudah menikah itu khusyuk. Ya. Kenapa? Karena sabar kita masih bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan saat kita sabar. Misal, kita kehilangan uang 1 juta. Kita masih bisa mikir supaya kita bisa sabar. Oh, yang harus kita lakukan seperti ini. Step berikutnya saya harus ke sini. Itu sabar. Tapi kan khusyuk, kita Allahu Akbar. Kita nggak bisa menahan apapun yang tiba-tiba muncul saat kita sholat. Oh ya. Khusyuk itu lebih sulit daripada sabar. Jadi sekali lagi Tapi sabar kalau ya. konteks sekarang Iya. Oh, gitu. Nah, kalau saya bertanya sama Mas Raga, paling sulit memaafkan atau melupakan? Memaafkan. Paling sulit Melupakan juga sulit. melupakan. nggak akan lupa soalnya. Nggak akan Kamu pernah disakiti kayaknya. nggak bisa melupakan apa masa lalu. Iya, wah, kamu itu bayang-bayang masa lalu. Ya, belum bisa move on kayaknya. Jadi, bahasanya belum bisa move on, sinonimnya belum bisa melupakan, ya kan? Iya. Itu loh Zat, anehnya Zat. Melupakan itu kan susah Zat. Padahal manusia itu dasarnya kan mahalul khotok wa nisyan. Iya. Tempatnya salah dan lupa. Tapi kenapa melupakan itu susah Zat? Nah, Apalagi itu kenangan-kenangan yang indah. Gimana Ustaz? Jadi ya memaafkan sama melupakan paling sulit itu melupakan karena sudah fitrah basyariahnya kita, fitrah manusiawi kita. Begini contoh, Rasulullah itu kan pernah kehilangan pamannya yang paling disayanginya yaitu Hamzah yang membunuh Wahsy. Maka Rasulullah ini sangat manusiawi marah dengan Wahsy. Dua hal yang dilakukan Rasul marahnya itu adalah satu, menjadikan Wahsy masuk list DPO ketika Fathul Mekah. Daftar pencarian orang. Salah satunya Wahsy. Ketemu Wahsy, maka silakan kemudian dilanjutkan. Ternyata Wahsy kemudian masuk Islam. Nah, disinilah pertemuan kedua dengan Rasulullah. Wahsy sudah masuk Islam. Dalam hadis ini disampaikan, Anta Wahsy, kamu yang namanya Wahsy? Iya. Ditanya lagi sama Rasulullah, Qatalta Hamzah, kamu yang membunuh Hamzah. Wahsy dengan bahasa yang sederhana mengucapkan, Qad kana minal amri ma balagoka, sebagaimana yang kau sudah tahu ya Rasul. Kan itu bahasa halus ya. Kalau bahasa kasarnya kan, ya Rasul, aku yang membunuh Wahsy. Tapi kan ini nggak enak didengar oleh telinga Rasul. Maka Wahsy dengan bahasa lembutnya, sebagaimana yang telah engkau dapatkan informasinya. Nah ini menariknya kalimatnya Rasul. Hal tastati'a an tughayyiba wajhaka anni. Wahsy, bisa nggak sih aku tidak melihat wajahmu? Pertanyaannya, ketika Rasulullah ngomong seperti ini ke Wahsy, apakah Rasul tidak memaafkan? Ya pasti memaafkan. Rasul menjadi sosok manusia yang paling sempurna dengan akhlaknya. Pasti memaafkan. Tapi pertanyaannya, melupakankah? Tidak, karena Rasul pada posisi ini, sebagaimana surat Al-Kahfi itu ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa, seperti kamu, manusia pada umumnya, yang memiliki fitrah daya ingat, fitrah
tidak bisa melupakan dan lain sebagainya. Maka kata guru saya bahwasanya ucapan Rasulullah ke Wahsy ini memaafkan, tapi tidak melupakan. Hikmah kebaikannya apa? Karena memang manusia diminta jangan sampai melupakan sesuatu yang dulunya pernah memberikan ketidakbaikan untuk kita, agar kita bisa belajar tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi kalau ditanya tadi itu aslinya itu lebih mudah kita memaafkan. Tapi kalau ditanya melupakan, itu berat. Tapi untuk apa? Untuk hikmahnya jangan sampai keulang lagi. Karena kita sudah tahu, lubangnya kemarin jatuh di situ. Coba kalau lupa, ya kan? Kejegur mana? Jatuh lagi, ketolak lagi, dan lain sebagainya. Sakit hati lagi, itu. Maka di titik ini sebenarnya kita dikasih potensi mudah kok memaafkan sebenarnya. Tapi tadi gara-gara ada potensi ego, gengsi, akhirnya jadi sulit. Sebenarnya gampang sebenarnya. Yang sulit melupakan. Apalagi kalau habis hujan ada genangan. Sebagaimana kisah beliau pasti punya kenangan. Dan kenangan itu yang sulit dilupakan. Ya. Berarti oke, kamu saya maafkan. Tapi nggak akan lupakan. Tidak akan saya lupakan kesalahanmu. Kayak gitu mungkin saja. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan agak berbeda. Aku ini bukan histeris, aku historis. Masih loading. Ya, perempuan itu kan kadang-kadang kalau ada problematika rumah tangga suami istri kan kadang-kadang dan seterusnya. Itu kan histeris. Tapi perempuan itu lebih banyak historis. Selalu ingat dengan apapun yang dulu pernah dilakukan suaminya meskipun belasan puluhan tahun yang lalu. Sampaikan lagi. Sampai tersampaikan lagi. Karena itu juga berbunyi dalam hadis Rasulullah seperti itu. Maka kalau laki-laki ya tadi kata Mas Aga, kalau perempuan aku ini historis. Makanya ada konten yang di Instagram atau di TikTok itu enak-enak Bisa. goncengan. Enak-enak goncengan sama suami istri goncengan di motor. Tiba-tiba istrinya keinget, dulu berarti suamiku pas pacaran sama mantannya juga goncengan kayak gitu. Tiba-tiba dikepulis. Kenapa ini? Kamu dulu pasti kayak gini. Karena dia tidak bisa melupakan hal seperti itu. Jadi memang mudah kok melupakan itu sebenarnya, cuma nggak terdistrak. Mudah memaafkan, sulit melupakan. Jadi meskipun di misal kena kekerasan fisik dan lain sebagainya, itu emang apakah dasar wanita itu mudah memaafkan seperti itu? Nah, gini, ini tadi satu ya itu ya, bahwasanya memaafkan itu mudah sebenarnya, dibawa konsepsi oleh Allah, memaafkan itu mudah. Yang kedua, ini dalam konteks suami istri ya, bukan yang single ya. Minggir dulu ya. Apa bedanya? Kalau konteks suami istri itu ada pengikat namanya syahwat. Surat yang ketiga Ali Imran ayat ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dibuat indah pandangan antara lawan jenis pasangan ini. Nah, pertanyaannya di situ ada syahwat. Nah, syahwat itu mirip dengan nafsu. Nafsu sama syahwat dalam diksi bahasa Arab itu berbeda. Kalau nafsu kan lebih sering memang dalam bahasa Indonesia untuk makanan minuman. Ya cuma nggak bisa saya visualkan saja ya, karena memang tidak ada yang divisualkan ya. Nah, ya pesan kan Ustaz? Harus Heru. Itu saya yang bawa. Wow, itu produsernya siapa ya? Narasumber gua jajan nih. Astagfirullah. Maka kalau kita makan, pasti kan kita bilang, "Oh, Ustaz nafsu makannya lagi besar ya, gitu, lagi banyak ya." Makan itu terkait dengan nafsu. Apa? Nafsu itu segala sesuatu yang suatu saat titik tertentu dia akan puas. Itu nafsu. Kalau sudah kenyang sekenyang-kenyangnya kan kita nggak makan lagi. Paling bungkus gitu ya. Kalau ada dari sini misalnya. Gorengan bungsun. Iya. Ada Ustaz. Sampai Ente ya. Siono sambelin. Tapi kalau syahwat teman-teman itu nggak pernah ada kata titik puas. Dan itu hanya diikat antara di ayat tadi itu suami istri, orang tua anak, kita dengan harta. Adakah pernah puas titik tertentu? Nggak akan puas. Contoh misalnya, orang tua ke anak. Senakal-nakalnya anak ke orang tua, sebut saja anak durhaka. Tapi orang tua menganggap dia tetap anaknya. Tapi misalnya nih, saya sama Mas Dani, saya kalau sama Ustadz Heru pasti
bully gitu ya. Duduk bareng pasti beliau nggak betah. Iya, ini minta Geser. Iya itu maksudnya tadi itu. Ini asbabun nuzulnya tadi itu ya. Saya ngomong gini. Kenapa kok Dani pindah ke sini? Nah, tapi menariknya orang tua sama anak yang berkelahi, kemudian berbeda pendapat, saling ini, tapi kan masih bisa serumah. Kenapa? Karena masih punya syahwat di situ. Allah bekali itu. Ya langsung pada poinnya suami istri lah. Misalnya Mas Septian tahu aib saya. Kita duduk bareng nggak mungkin 3 hari 3 malam. Karena tahu keburukan saya tahu keburukannya, dan kita pernah menyakiti. Kita nggak akan betah. Kenapa? Karena kita nggak ada syahwat di sini. Saya megang ini kan nggak punya syahwat. Beda lagi kalau kemudian dibalik. Mas Septian megang saya, khawatir ada. Jadi megang. Saya sudah punya istri saya. Saya suka perempuan loh. Loh. Belum ada yang menilai Anda. Kok sudah membuat kalimat yang Iya. Jadi beda sama suami istri yang dulu pernah, mohon maaf, membohongi, sudah tahu aibnya masing-masing, bahkan dulu pernah sakit menyakiti, tapi masih bisa tinggal sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun. Kan aneh, nggak masuk akal. Kenapa? Karena memang tadi itu Allah sudah memberikan potensi syahwat yang positif di mereka itu. Karena dengan syahwat itulah dijaga misalkan golidonnya itu tetap terikat. Itu. Belum lagi nanti ditambah potensi masing-masing laki-laki dengan perempuan. Bawaan laki-lakinya bukan suami ya. Dan bawaan perempuan bukan bawaan status istri. Kan beda ya. Kayak misalnya ada cerita di medsos atau di televisi yang lagi viral misalnya. Ada yang akhirnya mau memaafkan meskipun bisa disakiti. Itu satu, bisa bawaan perempuan. Karena ini konteksnya perempuan, subjeknya. Bisa bawaan istri. Istri berarti ada kaitan syahwat yang positif dengan suaminya. Kalau bawaan perempuan, kan perempuan kayak gitu. gimana? Disakiti, kaca pecah, masih bisa disusun kaca itu. Tapi kan masih retak. Kenapa? Karena konon kisah, karakter perempuan itu, katanya itu karena cinta tak memandang warna kulit. Tapi cinta memandang warna duit. Katanya gitu. Katanya sih, nggak tahu saya ya. Kenapa warna apa cinta? Padahal saya mau ngomong kaca yang pecah kayak lagu kaca yang berdebu. Kan kaca yang pecah. Kalau dulu saat kaca yang berdebu kan ketika itu terlalu disentuh terlalu lama, terlalu keras itu kan pecah retak. Nggak bisa kembali seperti semula kan kalau dulu. Sekarang ternyata ada yang terbaru, kembali seperti semula. Oh iya, lem Cina ada Ustaz. Itu menyambungkan kaca dan tidak ada bekas seperti pecahnya. Itu analogi aja. Enggak kayak delok sopa ya. Tapi saya setuju bahwasanya analogi itu perlu diperjelas. Karena bahasa analogi adalah bahasa paling mudah untuk menjelaskan. Tentang apa? Tentang pernikahan. Saya dari dulu menjelaskan, mungkin belum paham. Kesulitan mungkin menangkap pembahasan saya. Maka perlu dianalogikan ya. Bagus. Saya setuju kok. Harus ada analogi yang mudah. Iya. Jadi dua potensi itu. Bahwasanya seorang suami, istri, kalaupun terjadi permasalahan, satu, dia diberikan potensi untuk mudah memaafkan. Dan itu kan dapat keutamaan banyak ya kalau memaafkan dan minta maaf itu. Yang kedua, ada potensi syahwat. Yang memang sama Allah di setting sedemikian rupa. Dengan harapan tidak banyak yang putus rumah tangganya. Seperti itu. Jadi jangan takut berumah tangga. Siap. Oke. Soalnya kayak aku nanti itu kan sudah berumah tangga semua. Oke, tapi kalau bicara tentang memaafkan ini, terkadang kan ini juga mungkin karena saya itu kan di program Khasanah Rumah Tangga, Ustaz, ada malam itu banyak sekali yang curhat. Ini gimana ini memaafkan ke istri itu memaafkan kesalahan suami, tapi terkadang itu masih tidak bisa sepenuhnya maafkan. Kayak terkadang itu ya tadi ada yang terkadang itu baik secara ungkapan diungkit-ungkit gitu ya, atau terkadang itu perbuatannya itu tidak bisa semesra dulu. Nah ini apakah kata memaafkan ini sudah benar-benar dilakukan atau sebenarnya itu hanya perwujudan saja memaafkan tapi sebenarnya hatinya itu masih
tidak memaafkan. Ya, mungkin melupakannya itu tadi. Iya, melupakan. Maka di titik ini kan problematika, konflik, permasalahan rumah tangga ini kompleks. Nggak bisa satu angle untuk melihatnya ya. Si istri bilang, ya Allah, suamiku kenapa selingkuh? Mohon ya Allah, engkau berikan dia hidayahmu. Kalau nggak bisa ya engkau kasih azabmu, misalnya gitu. Ya, itu doanya istri. Misal. Nah, tapi kemudian suaminya juga sholat sepertiga malam juga sambil berdoa. Ya Allah, saya kok punya istri yang cerewet, istri yang nggak perhatian, istri yang marah-marah. Nah, ternyata suaminya itu misal dia selingkuh karena problem si istri awalnya, pemicunya. Tapi kan juga salahnya suami. Meskipun istri memicu yang salah, ya jangan melakukan perbuatan yang salah. Jangan selingkuh. Jangan Langsung selingkuh. nikah mungkin saja. Nah, enggak juga. Buka lagi. Bisa jadi itu tadi ya, lebih baik minta Oh iya, kalau ini sudah ada tanda-tandanya. Banyak. Jadi pada wilayah ini, teman-teman, kebingungannya nanti itu kan kompleksnya itu tadi, ya istri ngomong gitu seakan-akan yang salah suami. Nah, suami bilang gitu seakan-akan yang salah istri. Padahal titiknya, ya dua-duanya kan salah. Ya kan? Istri salah tidak memberikan fasilitas, nggak memberikan pelayanan, nggak memberikan ini, memberikan hilangnya ketenangan suami di rumah, dan seterusnya. Intinya istri tidak melakukan kewajiban, stimulusnya. Tapi kemudian suami juga salah mengaktualisasikan ketidaknyamanan dia dengan istri dengan selingkuh. Nah, maka di titik ini sebenarnya kalau ada konflik suami istri yang seperti ini, saya pasti mengawali dengan tolong yang pertama cari ketenangannya dulu. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu tumak ninahkan dulu. Tumak ninahkan itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Misalnya kayak tadi lah kasusnya. Ini kejadian sekitar 2 bulan yang lalu, nggak sampai lah. Ada suami yang cerita ke saya, curhat gitu. Saya selingkuh, Ustaz. Istri tahu gitu ya. Beliau bertanya ke saya, kenapa ya Ustaz ya saya selingkuh? Dalam hati saya, ya embo. Ya benar nanya gitu. Kenapa Ustaz ya? Saya tahu itu haram, itu dosa ini, tapi kenapa saya lakukan? Dalam hati saya ya nggak tahu, Pak. Bapak yang lakukan, saya tanggung jawab gimana? Nah, ternyata setelah saya runtut, istrinya memang over dalam memberikan perhatian dan protektif. Posesif, nggak aja protektif ya, posesif. Pinter, bener. Saya setuju itu, posesif. Kalau baca sih spesial aku bisa. Oh gitu ya. hanya menang di teks, hanya menang di teks. Teori, Ustaz. Iya. Teori. Padahal tulisan itu masih bisa dihapus-hapus ya. Bisa diedit. Nah, intinya di titik ini berarti harus memahami. Contoh, suami harus paham kenapa istrinya seperti itu. Oh, kenapa sih istriku marah-marah? Maka dia akan kembalikan ke dirinya sendiri. Oh, karena aku mungkin kurang ngasih duitnya. Bisa jadi kan gitu. Maka di titik inilah tumak nina itu memang harus open komunikasi, harus ada komunikasi. Soalnya kalau tidak ada komunikasi rumah tangga, saya yakin rumah tangga itu pasti akan bermasalah. Gampangnya itu standarnya apa? Ngobrol sama pasangan 15 menit, betah apa enggak? 15 menit. 15 menit. Dalam artian ngobrol bukan ngobrol yang apa? Yang biasa-biasa suka apa ini, tapi mengobrolkan tentang rumah tangga. Anak kita ini seperti apa, ini seperti apa, nanti kita gimana, ini gimana, dan seterusnya. Itu 15 menit pakai kamera juga nggak, Ustaz? Biar jadi konten. Oh, boleh ya. Kalau bisa selfie aja dipegang. Lumayan. Jadi konten. Sekalian siaran langsung lah. Iya. Jadi di titik itulah saya sebenarnya menyebut tumak nina itu menjadi cikal bakal awal ketenangan di rumah tangga yang kita kenal dengan istilah sakinah. Jadi sakinah akan dapat dari tumak nina. Itu. Jadi harus saling mengenal, memahami sedalam-dalamnya. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang dibenci, apa yang dia senangi. Agar kalau yang dia tahu apa yang disenangi itu dia bisa melakukan ke pasangannya. Kalau ada yang tahu dia itu apa yang dibenci dari pasangannya, dia bisa menjauhi perbuatan itu. Padahal di titik itu kan sebenarnya normatif. Contoh, istri saya orangnya indoor. Maka saya harus tahu diri dong kalau mau ngajak jalan-jalan. Oh, saya harus nyari jalan-jalan yang tempatnya adalah indoor. Nggak mungkin saya bawa ke gunung, outdoor. Ini kan saling memahami.
Istri saya tahu saya ini sukanya minum teh. Maka istri saya tetap mengizinkan saya minum teh meskipun istri saya tidak suka kalau saya minum teh. Nah, kalau kayak gini kan enak akhirnya, saling memahami itu. Tapi semuanya kembali lagi tetap dipupuk dengan komunikasi. Kalau enggak, saya yakin, saya khawatirkan akan ada konflik. Seperti itu. Itu ya, pentingnya ilmu komunikasi. Iya. Iya, komunikasi dalam rumah tangga. Tapi bedakan loh komunikasi dalam rumah tangga dengan komunikasi sosial. Bedakan. Saya khawatir nanti tidak pas meletakkan konteks omongan kita. Sama ya. Loh iya, ngomong ke istri pasti sayang. Ini diikutin secara sosial. Sayang, masalah nanti. Iya, benar. Jangan pacaran. Kamu pernah nggak punya masalah sama orang calon mertua? Tapi alhamdulillah suka lebih mudah memaafkan. Kalau saya alhamdulillah nggak suka dendam ya. Oh, berarti Kok memaafkan kamu membagus-baguskan dirimu sendiri Bukan, sih? soalnya belum ada, maksudnya alhamdulillah nggak ada persoalan tentang kayak dendam, kayak Iya, tapi lu mudah maafkan tapi sulit untuk melupakan kenangan. tapi kan Nggak bisa mau tenan nih saat. Misalnya beliau ini, saya lihat karakternya. Coba diangkat tangannya, Mas. kenapa Ustaz? Enggak, saya ingin tahu aja. Tangan kiri. Oke. Dirapatkan. Iya. Dibuka. Oke, turunkan. Saya melihat beliau ini orangnya selalu melihat dengan hati, bukan dengan mata. Kok bisa? Ya apa itu? Waduh, menarik ini. Iya. Misalnya, Mas Dani buka Instagram gitu ya. Lalu kemudian melihat di notifikasinya. Love gitu ya. Ada yang nge-love. Oh, ada yang like ya. Ya, ada yang love lebih tepat Iya. Instagram. Love ya. Ini Facebook kan like Iya, ya. iya. Padahal yang nge-love itu hanya pakai jari. Kenapa beliau membaca notifikasi dengan hati? Wah, berat ini. Ketika membaca, Masya Allah, di love. Padahal yang di sana nge-love cuma pakai jempol. Padahal dia langsung Iya. Orangnya menilai pakai hati nih, Mas. Saya lihat. Kok bisa? Ini orang baik. Orang baik. Kok bisa orang baik? Itu tadi tulisannya. Karena yang sempurna belum tentu idaman. Kan perempuan itu lebih suka sama laki-laki yang taat. Ya kan? Ya. Mas Dani orang taat. Kenapa? Saya suruh kayak gini, manut. Gini, manut. Taat ini. Tak pikir mau dihipnotis. Silakan Mas Dani, silakan. Gua kira paranormal. Gimana Mas Dani? ada yang mau aku dulu ya. Kamu kelamaan nih disuruh bikin pertanyaan. Di WhatsApp. Ya wes kamu mau tanya tak? Kamu dulu aja. Bentar. Loh. Nah, ini Tipe-tipe tipe-tipe suka mengalah ini. tawaduknya itu. Biasanya sama temennya ada akhwat itu wes buat kamu dulu aja. Iya. Ada akhwat lagi buat kamu dulu. Maksudnya kayak gitu? Habis Iya. iya. Misalkan Ada contohnya. Mau tak sebutin di sini. Nikah itu ibadah Mas Dani, dan ibadah itu nggak boleh memprioritaskan orang lain, nggak boleh, itu hukumnya. dia gitu, Ustaz. Ya gitu. Kalau Ustaz. Buat kamu nggak apa-apa. Ya, biar yang lain. Aku ikhlas gitu katanya. Kalau jadi kan dapat pahala gitu. Loh, Loh, Iya, memang dapat pahala jariah, tapi masalahnya hati nih nyesek. nah, Ustaz, ada yang mengatakan kalau lelaki itu ketika dimaafkan sekali itu adrenalinnya terpacu untuk melakukan kesalahan berikutnya, Ustaz. Karena yang kemarin aku kesalahan seperti ini aja dimaafkan. Oke deh, mungkin kayak gini nanti nggak apa-apa, mungkin paling juga dimaafkan lagi. Apakah gimana ini, Ustaz? Ya, tidak bisa kita pungkiri NAKAL itu tidak hanya dimiliki nakal, ya, tidak dimiliki oleh laki-laki atau suami. Tapi kenapa kok lebih diarahkan kepada suami, bukan kepada istri? Sekali lagi, nakal ini bisa untuk suami, bisa untuk istri ya. Tapi kenapa kok lebih kontekstualnya kepada suami? Ya logisnya karena suami yang sering keluar rumah. Ya kan? Karena nakal nggak mungkin di dalam rumah. Pasti di luar rumah. Maka suatu saat saya dipanggil, diundang gitu ya sama HRD salah satu BUMN. Beliau berucap, ketua HRD-nya itu, Ustaz, di perusahaan kami, karyawan kami kalau sudah punya dapat bonus, maka para karyawan kami yang suami itu lupa alamat rumahnya kalau pulang. Gitu. Paham nggak bahasa isyarat ini? Pak? Iya. Lupa. Kenapa? Karena
kesempatan untuk nakal itu lebih banyak kesempatannya oleh pihak laki-laki suami. Maka kalau tadi itu, ketika ini sudah dimaafkan, maka adrenalinnya pingin lagi untuk melakukan lagi. Kenapa? Karena memang kesempatan lebih banyak dimiliki oleh suami. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika suami sudah pernah melakukan kesalahan itu, maka kan seharusnya yang muncul adalah bukan stimulan dia untuk lebih berani lagi. Yang muncul adalah sebuah penyesalan yang seharusnya muncul. Maka di titik inilah penyesalan itu kemudian tidak dipupuk oleh si suami. Berarti kalau saya nyebut ke teman-teman putri atau teman-teman ibu-ibu gitu, saya bilang, Bu, kalau suaminya itu tidak ada tanda-tanda penyesalan lagi, maka tolong kehati-hatiannya lebih dijaga. Saya tidak bilang tolong lebih diperhatikan, tapi kehati-hatian ke ibu. Kenapa kok saya bilang lebih ke ibu, bukan ibu ke bapak? Kalau ibu ke bapak kan berarti memperhatikan. Suami kemana, protektif, tadi itu ya. Kemudian controlling, monitoring, dan lain sebagainya. Jangan. Lebih baik kehati-hatian di ibu, ke dalam dirinya ibu ini. Untuk apa? Untuk jaga-jaga nih beliaunya ini tidak melakukan tindakan lebih. Soalnya kalau ini terjadi komunikasi intens, ini pasti tambah berani lagi, Mas. Coba. Istri bilang, Papa jangan gini. Kan seakan-akan disudutkan. Padahal iya memang pelaku. Ya, tapi kan laki-laki kan egosentrisnya kuat ketimbang perempuan. Gengsinya kan lebih kuat. Aku ini enggak loh, aku ini. Maka ketika dia diserang terus, pasti dia akan tambah melawan. Maka kalau saya biasa guyoni, meskipun ini konteksnya serius, kalau suami sama istri kelahi, itu pasti kan yang memenangkan adalah potensi masing-masing. Kalau pemicu pertama adalah permasalahan yang kemudian terjadinya persengketaan verbal, pasti kan yang menang perempuan. Karena perempuan lebih banyak. Nah, laki-laki kalah. Nah, laki-laki kalah, pasti nanti adrenalinnya akan naik. Aku nggak mau kalah. Gimana caranya pasanganku kalah? Akhirnya dia menggunakan yang istilahnya tadi KDRT, fisik. Istri kan nggak kuat di sisi itu. Akhirnya suami pakai fisik. Setelah kalah verbal tadi itu, pakai fisik. Muncullah kemudian KDRT. Apa tadi KDRT? KDRT. Kurang duit. Apa tadi? Ribut terus. Atau kebanyakan duit, ribut terus juga. Oh ya. Ada dua lagi. Kalau untuk Mas Dani beda. Ketika R rindu. KDO ketika diriku rindu tanpamu. Wow. Itu untuk Mas Dani ya. Nah, sekarang untuk mereka berdua, tolong jawab, KDRT ini yang mana? Keharmonisan dalam rumah tangga atau kebahagiaan dalam rumah tetangga? Berat itu. Jadi jangan sampai pokoknya suami itu kemudian nih. Jadi kalau ke istri saya bilang tolong ibu hati-hati. Nah, sekarang kalau ke suaminya langsung, ke pelakunya langsung, maka sulit kalau memberikan nasihat terkait dengan penyesalan itu sulit. Langsung Allah yang memberikan kondisi, situasi, akhirnya kita menyesal. Karena kesadaran akan sebuah penyesalan itu tidak akan muncul oleh diri kita. Pasti nanti akan Allah yang mengetuk hati. Karena wilayah kesadaran itu kan bukan wilayah logika. Kesadaran itu wilayah hati. Dan hati ini yang memiliki Allah. Maka kalau saya nasihati teman-teman bapak-bapak ataupun para suami itu, sudahlah Pak, dekat sama Allah sajalah. Nanti titik itu pasti akan muncul kok kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan. Seperti itu. Itu. Ya. Oke. Tapi itu bagus sih Bang. Ternyata kalau misalkan laki-laki di pressure itu justru makin naik. Oleh perempuan yang pressure. Kan kita mau pressure nggak apa-apa kan ya? Iya kan? Kan kamu dapat pressure sekarang ini iya. Kita. Bukan. Apa yang bisa kamu sampaikan? Gimana? Misalkan laki-laki tadi di pressure sama istrinya, dimojokkan, nah, iya. itu justru malah kepingin melebihi istrinya kan. Itu saya juga baru tahu kalau yang itu nggak mau kalah gitu sama istrinya. Iya. Berarti kamu selama ini mikir ketika suami di pressure, dia wis nurut gitu. Manduk gitu. Mindset kamu gitu. gitu. Kalau di dalam teori ya diem aja. Oh, di teori yang kamu baca itu harusnya diem. Oh, teori ini soal kamu baca novelnya siapa? SSTI. Iya. Apa itu? SSTI itu kan suami
takut istri. Nggak takut juga. Enggak, berarti suami taat istri. Nah, ada lebih tinggi, suami sangat taat istri. Ya itu tadi berarti diem itu. Iya. Suami sangat taat istrinya. Mas, ojo jajan. Oh iya. Ya. Itu soalnya kan ya kan teori ya. Soalnya kan beliau ini sudah ngurus rumah, sudah ngurus. Beliau Bukan orang yang nanti jadi istri gitu loh. Seseorang istri. Istrimu. Itu kan capek-capek sudah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus ini itu. tapi kamu katanya pengen cari yang wanita karir. Nanti yang ngurus itu pembantu. Enggak sih aku baru Terakhir, kamu mau tanya enggak ke Ustaz Heru? sudah tadi sudah. Oh, ya. Poinnya apa berarti? Alhamdulillah. Poinnya. Poin paling penting tentang memaafkan. Komunikasi tadi. Yang paling penting itu dari awal sampai akhir harus tetap berkomunikasi. Ciri-cirinya apakah kita itu harmonis sama istri? Tes-tesannya tadi, coba kamu ngobrol sama istrimu selama 15 menit. Tapi nggak usah jadikan konten. Enggak. Dan nyaman apa tidak gitu ya? Nyaman apa tidak? Kalau jadi konten nanti ter-take down nanti. Tapi kalau kita Ustaz kayaknya sih pasti nyaman karena kita terbiasa kan. Talkshow itu 1 jam rata-rata. Padahal Belum tentu istrimu nyaman kalau bocah ngomong 15 menit. nyaman lah. Kalau nyaman berarti aman dalam rumah tangga. Kan gitu kan Ustaz ya. Iya. Kalau nyaman. Kalau laki-laki itu suka pura-pura nggak usah? Bisa menyembunyikan sesuatu, misalkan kalau nakal di luar gitu loh. Biasanya kan ada yang nggak ketahuan sama istrinya gara-gara bisa menyembunyikan sesuatu ketika di depan istri itu baik-baik. Tapi di sisi lain istri itu kok pasti tahu ya Ustaz ya kalau Baik. Begini logikanya. Ya, logikanya gini. Tadi kan sudah nangkep ya bahwasanya laki-laki itu kan berpikir pakai logika, istri berpikir dengan perasaan. Dan ini kan sudah bawaan fitrah dari Allah. Maka kalau tadi pertanyaannya, suami bisa nggak menyembunyikan perbuatan-perbuatan salah? Saya jawab, yang paling pintar menyembunyikan perbuatan-perbuatan salah, nakal, suami. Kenapa? Karena dia pasti berpikir. Dan orang yang berpikir, maka pintar. Banyak kemudian plan ini, nanti aku menyembunyikan ini, pintar. Tapi ketahuilah para suami, istrimu bukan berbicara pakai logika juga. Kalau logika ketemu logika, nanti pasti bisa tertutup. Kan gini, gimana caranya handphone ini bisa aku taruh? Oh, 1, aku beli handphone yang mirip. Yang kedua, handphoneku yang ini aku taruh di sini. Yang ini aku bawa. Bagaimana bisa? Plan semuanya difikirkan oleh para laki-laki yang didominasi oleh logika rasionalitasnya. Tapi ketahuilah, istri bukan pakai logika. Kalau logika bisa ditipu dengan logika. Ya kan? Tapi kalau perasaan nggak bisa. Maka nanti tiba-tiba karena sudah diikat misakon golidon, wahai para suami, apapun yang kita rahasiakan suatu saat pasti akan ada dirasakan oleh istri. Meskipun senyum ke kita pasti sodok bedo iki senyumnya. Padahal sama masih simetrisnya sama dan lain sebagainya. Ini indahnya Allah itu menata kita seperti itu. Makanya ada sebuah ayat surat ke-41 ayat ke-31 menarik. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di surga ada orang baru ingin sama baru minta, itu dapat. Coba bedakan antara ingin sama minta. Bedanya apa? Kalau minta diverbalkan. Kalau ingin masih dalam hati, tapi dikabulkan. Dan itu kan miniaturnya ada di keluarga, surga itu. Pasti pernah melakukan. Pingin bawakan istri oleh-oleh. Padahal istri nitip aslinya. Cuma message-nya nggak sampai. Pas bawa misalnya Mas Septian, Bunda ini ada oleh-oleh. Pinginnya surprise. Kata si istri, terima kasih. Loh, kok terima kasih? Kata Mas Septian. Padahal kan pengen surprise, Mbok Yo yang, oh Masya Allah, suamiku. Kok ngeflat istriku. Nanya, ada apa pun kok, Mbok Yo tolong diapresiasi. Lo kan sesuai orderan. Ternyata kan sudah aku WA. Padahal Mas Septian belum baca. Nah ini kan adanya sesuatu yang masih diinginkan, dikabulkan. Belum diucapkan, belum diverbalkan, tapi kemudian langsung ngeklik di sini. Dan itu yang harus para suami hati-hati dari kemampuan intelijensi batin seorang istri. Oh, itu. hati-hati ya. Macam-macam.
intelijensi. Itulah ya Allah. Terakhir gimana, Mas? Oke. Ya. Ya, itu ya. Insya Allah menjawab banyak pertanyaan dan poinnya bagaimana komunikasi gitu ya. Sangat penting sekali dalam rumah tangga. Termasuk juga tadi yang disampaikan. Coba sekarang suami-suami atau para istri ajak ngobrol suaminya, ngobrol tentang rumah tangga 15 menit. Kalau nyaman, berarti alhamdulillah aman. Kalau ternyata tidak nyaman, dicari apa di keluarganya gitu ya. Dan itu salah satu tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Mulu-mulu tahu. Aku mikir kuat sih. Saya kurang ditodong. Oke. Aku apa ngomong ngono? Dari Dani, dari Ustadz gitu. Oke. Ya. Nggak ada kan, aku belum menikah. Duh, itu kuat bukan urusan status nikah nggak nikah, penutup kok. Yang tidak pengalaman aja. Dari saya dulu Ustadz. Terakhir Ustadz, Ustadz terakhir. Itu terakhir. Dari saya dulu, dari pembicaraannya tadi, saya bisa mengambil quotes perbedaan antara orang pintar dan orang kurang pintar, bukan bodoh ya. Kalau orang pintar itu ketika ada orang melakukan kesalahan ke dia memaafkan, tapi dia tidak melupakan kesalahan itu. Tapi kalau orang yang kurang pintar, dia memaafkan dan dia melupakan. Insya Allah. Ya, Luar Masya biasa. Allah. Tepuk tangannya mana? Mas Setian. Ayo, saya. Ustadz Heru dulu. Wah, mikir tidak ngomong. Aku ngomong kok raga dola mau mikir tak tembak. Dari dulu Dali. Dan Ya ada. kapan nikah? Ya secepatnya insya Allah. Tapi kalau yang saya tangkap tadi dari obrolan teman-teman yang sudah menikah termasuk Ustadz, itu komunikasi itu sangat penting sekali ya kepada pasangan ya. Apapun itu harus dikomunikasikan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Apalagi kita menyembunyikan sesuatu kepada istri kita, nggak diberitahu atau apa gitu. Karena seorang ini bukan istri kita ya. Karena seorang istri itu punya indera ke-6, ke-7 yang bisa tahu ketika meskipun kita simpan rapat-rapat rahasia itu tetap insya Allah suatu saat pasti akan tahu. Berarti mindsetmu sekarang berubah ya. Yang awalnya tadi nggak perlu minta izin kalau mau beli jam mahal, sekarang berarti nanti sama istri izin dulu. Iya. Kan komunikasi kata. Ayo. Dan intelijensinya. Intelijensinya. Mata-matanya ada di situ. Belum nemu saya. Saya dulu Ustadz. Dengan gongnya yang terakhir. Oke. Bicara tentang rumah tangga, hari ini kita bahas berkaitan dengan rumah tangga. Nah, seperti halnya tagline-nya Ikhwan Idaman, tidak ada yang sempurna. Bicara tentang rumah tangga pun juga tidak ada yang sempurna gitu ya. Tidak ada yang semuanya serba enak semua tanpa mengalami sebuah permasalahan, problematika dan lain sebagainya. Maka dari itu, yang namanya rumah tangga itu bukan kita mencari sempurna, tapi kita melihat bagaimana keunikan rumah tangga, kemudian juga bagaimana di rumah tangga itu ada khasanah. Maka dari itu simak khasanah rumah tangga. Iya, di rumah tangga ada khasanah yang bisa didapatkan. Gitu sih dari saya. Oke, Iya, iya. Ini khusus untuk Mas Dani. Iya. Saya harus mundur. Iya. Quotes Mas Dani. Mas Dani, ketahuilah kalau ada orang yang nanti message Mas Dani dengan menuliskan hahaha, dia sebenarnya bisa menuliskan hahaha tanpa ketawa. Pun juga nanti kalau ada yang menuliskan Mas Dani I love you, berarti dia bisa mengucapkan I love you tanpa hatinya. Maka hati-hati. Paham Mas Dani? Paham, Ustaz. Iya. Paham nggak? Paham. Berarti jangan terlena. Jangan terlena dengan komenan netizen yang di YouTube. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Belum pernah. Oh, Alhamdulillah. Dani malah flat, Ustaz. Flat banget. Jadi komentar apapun, di like apapun dia malah biasa gitu. Oh iya. Bahkan yang di depan mata mau mengkibah dia biasa kok. Pesan saya salah berarti. Saya del Mas, nggak jadi. Ini pesan untuk mitra muslim saja ya. Dia tidak peka. Oke, baik, terima kasih mitra muslim sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak manfaat yang bisa Amin. Amin. dari obrolan kita malam hari ini.
bisa di bisa di follow juga Instagram kita masing-masing ya. Ya. Dani Abdurrahim, Raga Satria, dan saya Septian Muhammad, Ustaz Heru, Kusuma Hadi, dan juga ada Alpina Project Ustaz ya. Ya. Nanti bisa di follow Instagram. di bawah sini. Termasuk juga kayaknya ada YouTube-nya juga saya, Alpina Insyaallah. Project berkaitan dengan hal-hal positif atau kajian di Ustaz Heru yang ingin ngundang beliau di kajian baik itu pranikah, pasca nikah dan seterusnya, bisa langsung ke Instagramnya gitu Ustaz ya. Insyaallah. Ya, oke, terima kasih semuanya. Terima kasih mitra muslim. Semoga banyak manfaat. Dan kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like, di share sebanyak-banyaknya ke grup media sosial kalian. Demikian Majelis Ikhwan Idaman, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.